Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang satrul aurah, menutup aurat. Ada suatu hadis yang berbunyi sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyat ka'adna bil bakar yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, ya. Terjemahannya, ada dua golongan penduduk neraka, ya, yang keduanya belum pernah dilihat oleh Nabi. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Ini pemimpin-pemimpin yang zalim, ya. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. Dan ini banyak, ya, pada zaman sekarang nih. Karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis, atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, ya. Jadi perempuan yang memang adalah ciri-ciri dari penghuni neraka. Rambut mereka disasak bagaikan punuh unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat tercium dari perjalanan segini-segini, gitu ya. Kemudian ada ayat dalam surat An-Nur, ini dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 53. Langsung saja di sini ada salah satu terjemahnya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir, ya. Dalam surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan, ya, sebelumnya ayat 30 dan ayat 31, ya, kepada yang 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi kita ini secara umum, ya, menahan, menjaga pandangan baik laki-laki maupun perempuan dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung hingga ke dadanya, ya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, ya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung, ya. Kita ke materinya. Sini pembahasan satrul aurah, menutup aurat, diambil dari fikih Syafi'i. Aurat secara bahasa yaitu an-nuksu wal aibu wal qubhu, yaitu ada aib, ada keburukan. Oleh karena itu disuruh untuk menutupnya. Karena kenapa? Dia buruk untuk ditampakkan, dan kita dilarang menjaga mata kita karena buruk untuk dilihat. Sedangkan aurat secara syariat, kullu ma yajibu satruh, semua yang wajib ditutup, au yuhramun nadhru ilaih, ya, diharamkan melihat kepadanya. Dan satrul aurah wajib fi shalah, dalam salat, ya. Wa huwa syartun yataqaddamu al-bad'u bi shalah, dan dia syarat sebelum memulai salat, ya, syarat sebelumnya. Dalam ayat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Kemudian satrul aurah anil uyun wajib bisyaklin am. Jadi
menutup aurat dari semua mata ini secara umum adalah wajib. Dalilnya dalam surat Al-A'raf, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha abana. Ya. Nah, yang disebut dengan fahisyah di sini katanya Ibnu Abbas ya, karena mereka dahulu bertawaf mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang, dan ini adalah fahisyah dan ini dilarang ya. Oleh karena itu ya, dilarang untuk istilahnya tidak menutup aurat ya dalam tawaf, terlebih dalam sholat. Wajibu satrul aurah li shalah. Jadi wajib menutup aurat dalam sholat. Karena kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menutup aurat ketika sholat, dan riwayat yang diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi bersabda la yakbalullah salata haid illa bi khimar. Ya Allah tidak menerima sholat kecuali dengan istilahnya khimar ya. Dengan khimar ini adalah di sini ma tughatti bihi ra'saha ya. Ma tughatti bihi ra'saha ya. Yang menutup kepalanya. Artinya ya disuruh menutup aurat ya. Fasatrul aurah syartun li sihhati shalah. Maka menutup aurat ini adalah syarat sahnya sholat. Oleh karena itu wajib ya. Sawa'an fi dzalika ar-rajul wal mar'ah. Sama laki-laki perempuan. Wa sawa al-musalli fi hadratin nas wal musalli fil khalwah. Baik sholatnya ada banyak orang ataupun sendiri. Wa sawa sholatul fardi wal nafal. Baik sholat yang wajib maupun sunnah. Wal janazah, sholat jenazah, dan tawaf, dan sujud tilawah, dan sujud syukur. Wa in inkashafa syai'un min auratil musalli lam tasih sholatu. Kalau ada yang terbuka maka tidak sah sholatnya. Sawa'un aktsarul munkasib aw qall. Baik banyak ataupun dikit. Wa kana ada najus walau shalla fi satratin summa tabayyana ba'dal farq min shalah annahu kana fi thawbi kharaq tadhharu minhu al-awra wajabat i'adatus shalah. Ya kalau dia pertamanya sudah menutup, ternyata setelah selesai sholat ada lubang, ada bolong, ternyata pakaiannya membuka istilahnya auratnya, maka harus mengulangi sholat. Sawa alima qabla sholah wa nasiyahu am lam yakun alimah ya. Baik dia sebelum sholat tahu ataupun tidak ya, pokoknya suruh ngulangi karena terbuka aurat. Ini begitu pentingnya aurat. Wa in kasafat arih al-aurah fasatara fil hal lam tubtil. Nah, kalau kena angin, tiba-tiba kena angin terbuka, kita tutup langsung maka tidak batal. Tapi kalau didiamkan, dibiarkan saja, kemudian nanti nutupnya itu bisa batal ya. Wa idza ajizal musalli an satrul aurah wajaba alaihi yusalli ariyan. Kalau ternyata dia dalam suatu keadaan yang memang tidak ada pakaian untuk menutupinya, mungkin di atas mana ya, di atas gunung, tapi di atas gunung juga masih ada daun gitu ya. Kalau memang dalam keadaan mungkin di tengah-tengah laut mungkin ya, dia nggak ada pakaian, habis jatuh gitu ya, maka dia harus sholat dalam keadaan telanjang ya. Wa yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu, dia harus menyempurnakan ruku' sujudnya, wala i'adah, dan tidak perlu diulangkan karena memang dalam keadaan darurat. Kemudian tapi kalau ada yang menutupinya baik dijual ataupun disewakan, maka dia harus membeli dan menyewa tersebut ya. Apa hikmahnya kita menutup aurat? Ayusalli yuridu tamathul baina yaday rabbil alamin. Ya, kita kan pengen menghadap Allah ya. Maka harus sopan gitu ya. Liyakunal musalli fi akmali suwarihi wa halati, agar kita nampak tampil kepada Allah itu dalam keadaan yang paling sempurna, yang paling bagus ya. Wa yajibu satrul awra fi ghairi shalah aidan ya. Dalam di luar sholat juga harus menutup aurat, walau fil khalwah illa li hajah, walaupun sendiri kecuali dalam keadaan hajah, ada keperluan seperti mandi ataupun ngadem ya, berteduh.
ataupun mengangkat ketika menyapu ya kan, mengangkat ada kotoran ataupun ada tanah gitu ya, debu gitu ya. Wala yajibu satru aurat an nafsihi ya. Aurat itu tidak wajib untuk diri sendiri, tapi lakin yukrah nadruhu ilaihi min ghairi haja. Tapi kita makruh untuk melihat aurat kita sendiri tanpa ada hajah ya. Kan ada ceritanya Ali radhiyallahu anhu itu tidak pernah melihat kemaluannya. Oleh karena itu ada yang mengatakan karramahullahu wajha ya, wajahnya dimuliakan oleh Allah karena memang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Wa in ihtajal muslim al muslimah ila kasfil aurah lil mudawah awil khitan, kalau untuk berobat boleh tetapi hanya sekedarnya saja. Jadi berobat ataupun khitan boleh dibuka tetapi sekedarnya saja, karena darurah tuqaddaru biqadariyah, karena keadaan darurat diukur dengan kadar daruratnya ya. Sekarang kita perinciannya tentang aurat ya. Tatahadda auratur rajul ma baina surrah war rukbah. Ya, aurat laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Wasurrah war rukbah laisata minal aurah. Pusar dan lutut itu bukan aurat, tetapi di antara pusar dengan lutut ya. Hadisnya ini auratul mukmin ma baina surratihi ila rukbati. Wa yasmalu dzalika ar-rajul wa sabi walau kana ghairu mumais. Ya, ini semuanya ya, mencakup laki-laki, anak kecil walaupun dia belum tamyiz. Idza ahrama anhu waliyuhu fi tawaf wa yasmalul kafir wal majnun. Ya. Dan ini juga mencakup orang kafir dan orang gila. Ya, ini aurat, ini auratnya laki-laki. Wa hadhil aurah binisbah lirrajul ala rajul. Ya, wa binisbah limaharimi minan nisa. Ini aurat ini yang antara pusar dengan lutut tadi untuk laki-laki dengan laki-laki, ataupun laki-laki terhadap perempuan yang muhrimnya, bukan muhrim, mahramnya dia ya, wanita-wanita yang mahram. Jadi di antara pusar dengan lutut. Wa yajibu satruha fi shalah, maka wajib nutup ketika sholat, wa kharijaz shalah, dan di luar sholat. Aman nisa al ajnabiyat, artinya yang tidak mahram, sedangkan aurat laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahram, fala yazuzu ay yanzurna ila rijal fi ma ada wajhal rajul ajnabi wa kafaihi ya. Maka perempuan tersebut ya tidak boleh melihat laki-laki kecuali apa, wajah dengan kedua telapak tangannya ya. Dan tidak boleh melihat apa laki-laki dengan syahwat. Nah, ini kebanyakan nonton film Korea, film dia, ini hati-hati yang perempuan ya. Amma zaujah fala yuhram 'alaiha syai'un min auratiz zauj. Kalau istri maka tidak diharamkan terhadap aurat suaminya ya. Sekarang aurat perempuan. Amal marah perempuan fa auratuha fi shalah, aurat dalam salatnya kullu jismiha ma'adal wajh wal kafain, seluruh badannya kecuali muka dengan kedua telapak tangan. Fa yajibu satru jami'il jism fi shalah fi ma'adal wajh wal kafain dhahrahuma wa badnahuma. Ya, telapak tangan baik depannya maupun belakangnya ya. Jadi tangan ini ya, ini bukan aurat ketika sholat. Min ru'usil asabi ilal ku, dari ujung apa istilahnya jari sampai pergelangan tangan sini ya. Ini boleh ya, boleh sholat dengan itu ya. Wajah dengan tangan nampak ini nggak masalah ya. Walau kana al-wajh ya, liqaulihi ta'ala, yaitu dalilnya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya. Dalam An-Nur ayat 31 yang sudah tadi kita bacakan, ataupun
Qala Ibnu Abbas wa Aisyah, bahwasanya Ibnu Abbas dan Aisyah mengatakan wajahaha wa kafaiha, ya, wajah dan kedua telapak tangannya ini enggak masalah. Karena Nabi juga melarang memakai kofazaini wan nikob. Kofazaini ini sarung tangan dan nikob penutup wajah, ya. Ketika apa? Ketika sholat, ya, ini tidak boleh, ya. Artinya berarti wajah dengan telapak tangan, ya, ini adalah tidak masalah ketika sholat, ya, kalau terbuka. Walau kana al-wajh wal kafu aurah lama harama satruha fil ihram. Kalau seandainya wajah dengan telapak tangan tadi adalah aurat, maka enggak mungkin diharamkan sama Nabi dalam ihram, ya. Wali'anna al-hajah tad'u ila ibrazil wajhi lil bai' wasyira. Ya, karena memang dibutuhkan untuk tampak mukanya untuk jual beli, gitu ya, untuk bermuamalah, dan melihat nampak tangannya untuk mengambil dan memberi. Sekarang auratul mar'ah kharijas shalah. Sekarang aurat perempuan di luar salat. Fama zaujiha laisa bainahuma aurah. Kalau sama suaminya maka enggak ada aurat, bebas, ya. Walahun nadhru ila sa'iri badaniha, maka suaminya boleh melihat kepada semuanya. Wa amma li ghairi zauj, ya, kalau selain suaminya, ya, kepada nisa'il muslimat, kepada perempuan yang muslim, itu mabaina surah wa rukbah, ya, antara pusar dengan lutut, ya, tapi lebih bagusnya ditutupin saja semuanya, ya. Apalagi sekarang media sosial ini takutnya disorting nanti disebarin, gitu ya. Ada orang yang memang tidak suka kepada kita. Wa ing dan nisa'il kafirat, kalau perempuan kafir, ma'adalladzi yadharu minha li daruratil qiyam ila amalin ma kahidmatil bait wa nahwihi, ya. Ya, kecuali ma'adalladzi yadharu minha, ya, selain apa yang nampak, ya. Artinya ya kalau bisa ditutupin semuanya, ya. Muka sama tangan ini saja yang nampak, ya. Ma'adalladzi yazharu minha, kecuali kalau memang ada darurat bekerja di dalam rumahnya, maka ini ya nggak masalah, gitu. Tapi untuk perempuan kafir, yang perempuan muslim sebaiknya yang nampak saja yaitu wajah dengan tangannya. Wa amma indar rijal al maharim, ya. Untuk laki-laki yang maharim berarti, ya, laha fa'auratuha ma baina surah wa rukbah. Untuk laki-laki yang mahram kita itu diantara istilahnya pusar dengan lutut, ya, tapi lebih bagusnya ditutupin semuanya, ya. Karena kita nggak tahu, ya, kadang lupa mana yang mahram mana yang tidak, ya. Wa yajuzu laha an tubdi atraf jismiha amamahum, ya, boleh menampakkan istilahnya badan-badannya tersebut di depan mereka, bisyartin aminal fitnah, syaratnya harus aman dari fitnah. Tapi sekarang ini sulit, ya. Wa illa fala yajuzu dzalika, kalau memang ada fitnah berarti harus menutupi semuanya. Maka lebih amannya ditutupin semuanya saja, ya, kecuali kepada suami, gitu, ya. Kemudian amma auratul mar'ah ala rijal ajanib, ya. Kalau terhadap aurat perempuan terhadap laki-laki lain yang bukan mahram tadi, ya, sama mau muslim mau kafir, wal afif wal fasik, baik orang yang baik ataupun orang fasik, orang yang tidak baik, ya, dalam agama sering bermaksiat, wal akil wal majnun, orang yang berakal atau orang gila, ya, maka wa huwa al matlub fi satril aurah li shalah. Maka yang diminta, yang dituntut adalah seperti ketika melaksanakan sholat, fajami'u jismiha ma'adal wajh wal kafi illa inda khaufil fitnah, semua badannya kecuali muka dengan tangannya, kecuali kalau takut terhadap fitnah. Kalau takut terhadap fitnah, ya, fa fi jami'il halat la yajuzu lirijal ayanzur, ya. Kalau dalam takut fitnah maka lebih bagus, ya,
itu menutup muka dan tangannya juga. Makanya kita lihat wanita-wanita itu banyak pakai niqab dan sarung tangan ditutup semuanya karena memang takut fitnah, dan zaman sekarang ini banyak fitnah. Fatasmalul aurah al-wajh al-wakafi wa fi jami'il halat la yajuzu li rijal ajanib ay yanzuru ila ma tashiful mar'ah min wajhiha wa yadayha. Jadi laki-laki yang bukan mahram nggak boleh melihat yang terbuka dari perempuan di luar muka, ya, muka dengan tangannya. Tapi secara umum juga jangan banyak melihat muka dan tangannya juga, ya. Makanya di sini la yazuju lirijal al ajanib ayang zuru ila ma takshifuhu al mar'ah min wajhiha wa yadayha. Jadi jangan mandang perempuan yang bukan mahram muka dengan tangannya, jangan, ya. Karena ini bagian daripada menahan penglihatan. Ini saja, ya. Walam yakul absaruhum fadalla ala anal ghad min ba'di duna ba'd wal aula lil mar'ah an tughatti wajha wa kafaiha anir rijalil ajanib. Nah, ini secara fikih Syafi'i lebih bagusnya perempuan menutup muka dengan tangannya. Wa tatajannab majalisatahum illa lihajah, dan perempuan enggak usah banyak bergaul, berkelompok, hadiri majelis-majelis yang di situ ada laki-lakinya kecuali dalam punya kebutuhan, ada hajatnya, ya. Ini saja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.